Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya yang berjudul jenis-jenis konflik, penanggulangan konflik lini dan staf. Silakan menyimak. Jenis-jenis konflik, penanggulangan konflik lini dan staf. Nama Selvia Masbahia, NPM AMI 21282. Dosen pengampu, Dr. Kisman Bedi. Definisi manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Biasanya konflik timbul dalam organisasi sebagai hasil adanya masalah-masalah komunikasi, hubungan pribadi atau struktur organisasi. Jadi, konflik adalah proses interaksi dua orang atau lebih yang terjadi persaingan sehingga akan ada yang dikalahkan. Menurut Eisenhower, 1997, konflik merupakan salah satu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian atau perbedaan antara dua pendapat dalam kurung sudut pandang. Derajat spesialisasi yang diberikan kepada anggota organisasi, kejelasan jurisdiksi dalam kurung wilayah kerja, kecocokan antara tujuan anggota dengan tujuan organisasi, gaya kepemimpinan, dan sistem imbalan yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Sedangkan menurut Lambert, 2006, konflik merupakan situasi yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang di antara beberapa orang, kelompok atau organisasi. Sikap saling mempertahankan diri sekurang-kurangnya di antara dua kelompok yang memiliki tujuan dan pandangan berbeda. Dalam upaya mencapai satu tujuan, maka mereka berada dalam posisi oposisi bukan kerjasama. Apabila suatu organisasi dengan kaku menolak adanya perubahan, maka situasi konflik yang terjadi tidak akan reda. Tensi akan naik meningkat suhunya, dan setiap konflik yang baru terjadi akan makin mencerai-berai subunit organisasi yang bersangkutan. Robin, 2003, dalam bukunya yang berjudul Organization Behavior, menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat dalam kurung sudut pandang yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Sedangkan menurut Lens 2001, konflik adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti perbedaan keinginan. Oleh karena konflik bersumber pada keinginan, maka perbedaan pendapat tidak selalu berarti konflik. Persaingan sangat erat hubungannya dengan konflik karena dalam persaingan beberapa pihak menginginkan hal yang sama, tetapi hanya satu yang mungkin mendapatkannya. Manajemen konflik adalah suatu proses pihak yang terlibat konflik untuk mencari strategi penyelesaian konflik sehingga konflik dapat dikendalikan dan tidak mengganggu tujuan organisasi. Jenis-jenis konflik. Menurut James of Thorns dan Carl Mansell, dikenal 5 jenis konflik, yaitu 1. Konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi pada seorang dengan sendirinya. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Sebagaimana diketahui bahwa dalam diri seorang itu biasanya terdapat hal-hal sebagai berikut. 1. Sejumlah kebutuhan dan peran-peranan yang bersaing. 2. Beraneka macam cara yang berbeda yang mendorong peranan dan kebutuhan-kebutuhan itu terlahirkan. 3. Banyaknya bentuk halangan-halangan yang bisa terjadi di antara dorongan dan tujuan. 4. Terdapatnya baik aspek yang positif maupun negatif yang menghalangi tujuan-tujuan yang diinginkan. Ada 3 macam bentuk konflik interpersonal, yaitu 1. Konflik pendekatan-pendekatan. Contoh, orang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama menarik. 2. Konflik pendekatan penghindaran. Contohnya, orang yang dihadapkan pada pilihan yang sama menyulitkan dua. 3. Konflik penghindaran. Contohnya, orang yang dihadapkan pada satu hal yang mempunyai nilai positif dan negatif sekaligus. 2. Konflik antara individu dan kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok karena kerja mereka.
Sebagai contoh, dapat dikatakan bahwa seseorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat mencapai normal-normal produktivitas kelompok di mana ia berada. 3. Konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Lebih sering konflik ini berasal dari adanya peranan atasan dan bawahan, atau berasal dari sikap anggota kelompok yang membawa konflik kelompok menjadi konflik pribadi. 4. Konflik antara organisasi. Hal ini sering terjadi karena persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru, teknologi baru, dan servis baru. Harga lebih rendah dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. C. Metode-metode pengolahan konflik. Pada bagian ini dibicarakan 3 bentuk dari manajemen konflik, yaitu 1. Stimulasi konflik. Dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan kegiatan lambat karena tingkat konflik yang lebih rendah. Cara ini dilakukan dengan cara penyelesaian konflik dengan berbagai tahap-tahapan sebagai berikut. A. Memasukkan orang luar ke dalam kelompok yang melakukan konflik. B. Menyusun kembali organisasi yang terdapat dalam kelompok konflik. C. Menawarkan bonus, memberikan inisiatif dan penghargaan untuk mendorong persaingan yang bersifat positif. D. Memilih manajer-manajer yang tepat guna dan berdaya guna. E. Perlakukan yang berbeda dengan kebiasaan. 2. Pengurangan atau penekanan konflik jika terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas. Metode ini dilakukan dengan cara mendinginkan suasana, tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Ada 2 metode yang telah dicoba. Dapat mengurangi konflik. Pendekatan efektif. Pertama adalah dengan mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang dapat diterima oleh kelompok-kelompok yang ada. Pendekatan efektif kedua adalah dengan mempersatukan kelompok yang sedang konflik dengan cara mengalihkan perhatian mereka untuk menghadapi ancaman atau musuh dari organisasi mereka. 3. Penyelesaian konflik yang ditempuh adalah sebagai berikut. Dominasi, penekanan. Hal ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu A. Kekerasan, coaching. Konflik diselesaikan dengan menggunakan wewenang atasan memaksa kelompok-kelompok menghentikan konflik mereka. B. Penenangan, smoothing. Secara lebih diplomatis, atasan memperkecil keluasan konflik dengan dasar yang masuk akal. C. Penghindaran, avoidance. Manajer menghindar untuk menyelesaikan konflik atau manajer pura-pura tidak tahu kalau ada konflik. Hal ini dilakukan apabila manajer tidak punya informasi lengkap tentang konflik tersebut. D. Aturan mayoritas, majority rule. Penyelesaian konflik antara kelompok dengan mengadakan pemungutan suara melalui prosedur yang adil. Kompromi negosiasi, suatu strategi penyelesaian konflik di mana semua yang terlibat saling menyadari dan sepakat pada keinginan bersama. Penyelesaian strategi ini sering diartikan sebagai loss-loss situation. Kedua unsur yang terlibat menyerah dan menyepakati yang telah dibuat. Di dalam manajer keperawatan, strategi ini sering digunakan oleh middle dan top manajer keperawatan. Bentuk-bentuk kompromi meliputi A. Pemisah separation. Pihak-pihak yang sedang bertentangan dipisah sampai mereka setuju untuk satu penyelesaian. B. Arbitration. Pihak ketiga, biasanya manajer, diminta oleh pihak-pihak yang konflik untuk menjadi wasit untuk menyelesaikan konflik mereka. C. Penyelesaian melalui kesempatan, di mana beberapa kegiatan secara random dapat memutuskan hasil sehingga konflik menjadi terselesaikan. D. Kembali pada peraturan-peraturan yang berlaku. Pihak yang bertentangan setuju menyelesaikan konflik melalui peraturan organisasi yang berlaku. E. Penyuapan, bidding. Salah satu pihak konflik menerima beberapa kompetensi untuk mengakhiri konflik mereka. 3 jenis penyelesaian masalah integratif, yaitu 1. Konsensus. Pihak-pihak yang konflik bertemu bersama untuk mencari penyelesaian terbaik bagi masalah tanpa mencari kemenangan salah satu pihak saja. 2. Konfrontasi. Pihak-pihak yang bertentangan saling berhadap untuk mengatakan pendapat masing-masing secara langsung. 3. Penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi, juga penyelesaian masalah konflik jika disetujui bersama. D. Konflik struktural. Dalam organisasi klasik ada 4 bidang struktural di mana konflik sering terjadi. 1. Konflik hierarkis, yaitu konflik antara berbagai tingkat organisasi. Manajemen menengah mungkin.
Konflik dengan personalia penyelia, Dewan Komisaris, mungkin konflik dengan manajemen puncak atau secara umum terjadi konflik manajemen dan karyawan. 2. Konflik fungsional, yaitu konflik antar berbagai departemen fungsional organisasi. Sebagai contoh, klasik, konflik antara departemen produksi dan pemasaran dalam satu organisasi perusahaan. 3. Konflik lini staf, yaitu konflik antara lini dan staf dengan adanya perbedaan-perbedaan yang melekat pada personalia lini dan staf. 4. Konflik formal-informal, konflik yang terjadi berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informal dan organisasi formal. Konflik lini dan staf. Konflik lini dan staf merupakan bentuk konflik klasik yang ada di setiap organisasi. Konflik ini disebabkan oleh pandangan yang berbeda, meskipun perbedaan pandangan tersebut terkadang dapat meningkatkan efektivitas pelaksana pekerjaan-pekerjaan mereka. 1. Pandangan dari penjabat lini. Para anggota lini sering percaya bahwa para staf melakukan 4 hal pokok yang tidak disenangi anggota lini sebagai berikut. 1. Staf melangkahi wewenangnya. Para manajer lini adalah pemegang tanggung jawab atas hasil-hasil akhir. Mereka cenderung menolak campur tangan staf terhadap wewenangnya. 2. Staf tidak memberi nasihat yang bermanfaat. Para staf tidak terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari, seperti yang dihadapi para anggota lini. Saran-saran staf menjadi tidak tepat atau tidak dapat diterapkan di organisasi mereka. 3. Staf menarik keuntungan dari lini. Para staf sering punya hubungan dekat dengan pemimpin atasan, sehingga tiap kesalahan ditimpakan kepada anggota lini dan setiap keberhasilan para staf yang mengaku berjasa. 4. Staf punya pandangan yang sempit. Staf cenderung menjadi spesialis sehingga mempunyai pandangan yang terbatas dan gagal merumuskan saran mereka untuk kebutuhan dan tujuan organisasi keseluruhan. 2. Pandangan dari staf. Para staf punya keluhan-keluhan serupa tentang kelemahan-kelemahan para anggota lini, yaitu 1. Lini kurang memanfaatkan staf. Para manajer lini menolak menggunakan staf ahli karena mereka ingin mempertahankan wewenangnya, atau mereka takut mengakui secara terbuka bahwa mereka butuh bantuan. Jadi, staf diminta bantuannya hanya pada saat situasi sudah kritis. 2. Lini menolak gagasan baru. Para staf biasanya yang pertama menyadari untuk menggunakan inovasi dalam bidang keahlian mereka. Para manajer mungkin menolak untuk mengadakan perubahan-perubahan mereka, menjadi tampak terlalu kaku dan takut mengambil resiko adanya perubahan tersebut. 3. Staf diberi wewenang terlalu kecil oleh lini. Para staf sering merasa bahwa mereka punya penyelesaian terbaik terhadap masalah-masalah dalam spesialisasi mereka. Jadi, mereka kecewa jika sarana-sarananya tidak didukung dan dilaksanakan oleh para manajer lini. 3. Menghilangkan konflik lini dan staf. Para penulis manajemen telah menyarankan berbagai cara untuk mengurangi aspek-aspek yang menyebabkan konflik lini dan staf. 1. Penegasan tanggung jawab lini dan staf. Mereka bebas untuk menerima, memodifikasi, atau menolak rekomendasi staf. Sebaliknya, para staf juga bebas untuk memberi nasihat jika mereka menganggap real, tidak hanya kalau diminta oleh para anggota lini. 2. Aktivitas terpadu antara lini dan staf. Saran-saran staf akan lebih realistis apabila mereka lebih awal berkonsultasi dengan PAN, anggota ini di dalam proses penyusunan saran-saran mereka. 3. Mengajarkan lini untuk menggunakan staf secara tepat. Para manajer lini akan lebih efektif menggunakan keahlian staf jika mereka mengetahui kegunaan staf tersebut bagi mereka. 4. Mendapatkan pelaporan staf atas hasil-hasil para anggota lini, akan lebih senang melakukan sarana-sarana jika para staf juga ikut bertanggung jawab. Membuat para staf akan berhati-hati dalam menyusun sarana-sarana mereka. 4. Penanggulangan konflik lini dan staf. Berbagai cara dengan mengurangi permasalahan konflik lini dan staf, yaitu 1. Tanggung jawab lini dan staf harus ditegaskan. 2. Mengintegrasikan kegiatan-kegiatan lini dan staf. 3. Mengajarkan lini untuk menggunakan staf. 4. Mendapatkan pertanggungjawaban staf atas hasil-hasil. 5. Konflik antara manajemen dengan karyawan. Semakin berkembangnya arus komunikasi di seluruh dunia, hubungan antara manajemen dengan karyawan masih ada, terutama berkaitan dengan berbagai hal yang dirasa manajemen tidak memberi jaminan yang memadai, yaitu 1. Masalah pengajian yang besar. 2. Keselamatan kerja karyawan. 3. Kerjasama sosial. 4. Penghargaan diri. Karyawan punya suara dalam sistem organisasi.
5. Status dan pemenuhan kebutuhan diri dari karyawan. 6. Beberapa pendekatan hubungan manajemen dengan karyawan. 6. Pendekatan dasar yang digunakan manajemen dengan karyawan pada saat memulai mengadakan negosiasi, yaitu 1. Konflik menyeluruhi manajemen dan karyawan menolak berkompromi. 2. Persetujuan menghentikan penggunaan senjata. Dalam kurung, mereka memperhatikan akan selalu tidak cocok. 3. Persetujuan membagi kekuasaan. 4. Akomodasi. Mengembangkan cara menangani perbedaan pendapat. 5. Bekerja sama. 6. Persetujuan rahasia. 7. Pengurangan konflik negosiasi. Lip Richardson telah mengamati bahwa sebagian besar negosiasi manajemen dengan karyawan mengikuti 4 tahap, yaitu 1. Kegiatan di dalam mengenai dengan pasti posisi masing-masing dan opini secara umum. 2. Konsolidasi, meningkatkan diskusi-diskusi penting. 3. Penyelesaian masalah yang diprioritaskan cepat diselesaikan dan mendorong untuk mencapai persetujuan akhir. 4. Persetujuan tertulis. Persetujuan akan ditulis dengan bahasa dan kata-kata yang telah diteliti. Dalam negosiasi, sering kita berhadapan dengan orang-orang yang lebih suka mempertahankan pendirian yang kaku dengan gaya garis keras, tanpa menyadari adanya alternatif yang lebih efektif. Jika hal ini terjadi, petunjuk berikut perlu diperhatikan. 1. Pertahankan pendekatan yang sopan dan profesional. 2. Jangan membahas perilaku yang tidak menyenangkan. 3. Terus bernegosiasi kepentingan Anda. 4. Minta pandangan dan kritikan terhadap pendirian Anda. 5. Pusatkan pada masalah yang sedang dibahas. 6. Jangan tanggapi serangan yang bersifat pribadi dan tidak masuk akal. 7. Minta kriteria, alasan-alasan, dan kesimpulan yang objektif. 8. Perlihatkan antusiasme Anda. 9. Perhatikan tanda-tanda adanya kerjasama dan beri dukungan. 10. Buatlah ringkasan bidang-bidang yang telah mencapai kesepakatan. Dapat disimpulkan bahwa konflik dapat fungsional atau berperan salah sebagai fungsional konflik antara lain. 1. Manajer menggunakan cara penggunaan dana yang lebih baik. 2. Lebih mempersatukan para anggota organisasi. 3. Manajer mungkin menemukan cara perbaikan prestasi organisasi. 4. Mendatangkan kehidupan baru di dalam hal tujuan serta nilai organisasi. 5. Penggantian manajer yang lebih cakap, bersemangat, dan bergagasan. Kesimpulan, manajemen konflik adalah suatu cara atau proses mengambil langkah-langkah oleh para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarah perselisihan ke arah hasil yang positif dengan melakukan pendekatan komunikasi dan evaluasi untuk mendapatkan penyempurnaan untuk mendukung tujuan yang telah ditetapkan. Dalam manajemen konflik ada dua aspek yang bisa muncul, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Konflik bisa disebabkan oleh beberapa hal yang mengakibatkan kedua aspek positif negatif tersebut bisa terjadi, di antaranya 1. Batasan pekerjaan yang tidak jelas. 2. Hambatan komunikasi. 3. Tekanan waktu. 4. Standar, peraturan dan kebijakan yang tidak masuk akal. 5. Pertikaian antara pribadi. 6. Perbedaan status. 7. Harapan yang tidak terwujud. Agar konflik tidak jadi berlarut-larut, maka konflik dapat dicegah atau dikelola dengan 1. Disiplin. 2. Pertimbangan pengalaman dan tahapan kehidupan. 3. Komunikasi. 4. Mendengarkan secara aktif. Dalam mengelola konflik tidak bisa begitu saja, tapi diperlukan teknik atau keahlian untuk mengelola konflik, seperti pendekatan dalam resolusi konflik tergantung pada 1. Konflik itu sendiri. 2. Karakteristik orang-orang yang terlibat di dalamnya. 3. Keahlian individu yang terlibat dalam penyelesaian konflik. 4. Pentingnya isu yang menimbulkan konflik. 5. Ketersediaan waktu dan tenaga. Dalam menyelesaikan konflik, kita membutuhkan beberapa metode. Metode yang sering digunakan untuk menangani konflik adalah 1. Mengurangi konflik. 2. Menyelesaikan konflik. Langkah-langkah manajemen untuk menangani konflik diantaranya 1. Menerima dan mendefinisikan pokok masalah yang menimbulkan ketidakpuasan. 2. Mengumpulkan keterangan atau fakta. 3. Menganalisis dan memutuskan. 4. Alternatif pemecah. 5. Memberikan jawaban. 6. Tindak lanjut. 7. Pendisiplinan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.